Buners, saat ini saya sedang berada di kompleks perkantoran Pemkab Kuningan, tepatnya berada di depan Kuningan Comment Center. Saya akan berjumpa dengan orang yang sangat istimewa, orang nomor 1 di Kabupaten Kuningan, yaitu Bupati Bapak Haji Acep Purnama. Tempatnya ada di dalam ruangan Comment Center ini. Supaya tidak menunggu waktu lama lagi, kita ikuti perbincangan saya dengan Bapak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah sehat dan insya Allah semuanya sehat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya senang sekali nih berada di ruangan yang sangat nyaman gitu ya. Ini di ruangan Comment Center Kuningan. Center ya. Ini bisa diceritakan nggak Pak? Ya, ini ruangan pusat pengendalian. Ini adalah programnya Pak Gubernur Jawa Barat, di mana semua kabupaten kota diberi program. Dibuatkan Comment Center untuk pengendalian di wilayah kabupaten dan juga nanti kedepannya untuk akses kami ke provinsi. Jadi ada bisa kontak langsung dengan provinsi ya, melalui Comment Center ini. Ya. Fungsinya yang lain apa Pak? Ya, yang namanya pusat pengendalian di samping kita ini di sini ada ruang monitor ya seperti kita lihat nih. Ya, barangkali terjadi sesuatu, ya kita pasang 9 CCTV, nanti mungkin hampir seluruh wilayah Kabupaten Kuningan kita tempatkan CCTV agar mudah terjangkau. Sementara untuk mempercepat pelayanan, kita pun ingin memiliki akses sampai ke kecamatan dan desa. Dan dari sinilah pusat pengendaliannya. Menarik sekali nih Pak ya, luar biasa nih. Kecanggihan teknologi kita bisa memantau. Kita memanfaatkan kecanggihan teknologi. Setiap hari Pak memantau? Ya, di sini ada kami tugaskan petugas-petugas yang nanti kalau ada sesuatu pasti segera menghubungi saya dan saya juga bisa kendalikan dari HP. Ya, sangat menarik sekali. Pak Bupati, saya tahu tentang Pak Bupati berada di dalam pemerintahan cukup panjang, tapi bisa nggak diceritakan secara singkat bagaimana kemudian Pak Bupati bisa masuk dalam dunia politik, kemudian juga dunia birokrasi? Ya, kalau bicara dunia politik ya, saya waktu kuliah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang berpolitik, zon politikon. Itu Aristoteles yang mengatakan. Seorang filsuf ternama di mana manusia selalu berpolitik untuk mencapai tujuannya, baik tujuan pribadi maupun tujuan kelompok. Nah, di sanalah kami berangkat dengan latar belakang pergaulan di mahasiswa waktu itu. Munculnya gerakan-gerakan di lingkungan mahasiswa yang menjadi sosial kontrol kepada pemerintah maupun kepada sesama. Ya, akhirnya kita tertarik dan ideal sekali kepada siapapun saya bersaran ya, berpendapat alangkah ideal, alangkah bagusnya apabila kita bukan hanya berkomentar, mengkoreksi, mengkritisi, tapi kalau ada waktu dan kesempatan masuk sebagai masuk ke kancah political practice, masuk ke dalam kancah politik. Ya, apalagi kalau kita bisa duduk sebagai penyelenggara, biar kita sama-sama merasakan pada saat kita di luar, pada saat kita di dalam. Itu yang melatar belakangi, sehingga waktu itu saya
bersama-sama dengan teman-teman berlabuh di salah satu partai politik, dalam hal ini PDI Perjuangan. Waktu itu masih dengan nama PDI, dengan pasang surutnya, dengan gerakan-gerakannya, dengan dinamikanya, hingga sampai sekarang. Dan ada beberapa senior saya, almarhum Pak Ading Ahyadi, ya, yang waktu itu sebagai ketua DPC partai, dan pimpinan cabang PDI, waktu itu lalu berganti nama ke PDI Perjuangan. Di sana saya masuk dalam, diajak sebagai kepengurusan. Waktu itu saya hanya sekedar ikut-ikutan, ikut membesarkan, ikut bergabung. Lalu setelah periode Pak Ading, saya yang diberikan amanah untuk memimpin partai. Waktu itu tidak ada niatan apa-apa bagi saya untuk duduk di pemerintahan, dalam hal ini legislatif. Sama sekali nggak? Tidak ada, tapi ya akhirnya ruang dan waktu, dinamika yang akhirnya melabuhkan saya menjadi seorang legislatif. Waktu itu duduk di pimpinan Dewan, wakil ketua Dewan. Satu periode berikutnya saya jadi ketua Dewan. Nah, semasa ketua Dewan menjelang akhir, saya tugaskan, diberikan amanah oleh partai untuk menjadi wakil bupati. Mendampingi berarti ya? Mendampingi almarhumah Ibu Uce. Nah, semasa kami berjalan, ya Allah menghendaki lain. Bu Uce dipanggil olehnya, akhirnya saya harus naik menjadi bupati. Dilantik menjadi bupati, waktu itu saya juga harus meneruskan kebijakan. Wakil bupatinya kebetulan kita punya hak untuk merekrut satu paket dari satu partai yang sama. Dari satu partai yang sama. Waktu itu ditetapkanlah Pak Dede Sembada sebagai wakil bupati. Lalu kami pun diberikan penugasan lagi oleh partai untuk masuk ke kancah pemilihan periode berikutnya. Dan saya dipasangkan dengan wakil bupati sekarang, Bapak Muhammad Ridho Suganda. Kebetulan beliau juga adalah putra dari Pak Ang dan Bu Uce. Nah, sampai hari ini. Alhamdulillah ya, Mas. Ya. Rentang yang cukup panjang, Pak ya. Jadi, kalau saya hitung penugasan saya sampai hari ini tahun ke-18. Tahun ke-18 8 bulan. 8 bulan. Ya, jadi kalau satu periodisasi 5 tahun, 4 periode, hampir 2 periode di legislatif, periode kedua sekarang di eksekutif. Jadi kalau hitungan 20 tahun sekarang kurang 1 tahun 4 bulan lagi. Dimana saya akan berakhir jabatan sebagai bupati tanggal 4 Desember 2023. Tahun depan, Pak ya? 2023. Ya, tahun depan. Ujung. Di ujung. Beberapa bulan sebelum Pileg ya dan Pilpres ya. Oh ya. Ya, beberapa bulan. Itu ya beratnya, dan kebetulan saya juga sekarang diberikan tugas lagi oleh partai sebagai ketua partai. Iya. Sebagai ketua PDI Perjuangan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan. Kalau dulu setelah lulus kuliah apa Pak yang menjadi jadi semacam saya setelah lulus S1 Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, saya sempat kuliah di notaris. Oh, notariat. Di Unpad, di notariat. Lalu saya juga pernah ikut ya ujian sebagai pengacara praktek. Oh ya. Bahkan saya juga pernah mendaftar berminat untuk sebagai calon hakim waktu itu. Waktu itu calon hakim. Tapi ya langkah mengatakan lain, notaris saya nggak tamat. Oh iya. Ya, saya keburu melanjutkan ya dunia perdagangan orang tua saya. Iya. Saya menekuni perdagangan dengan hanya untuk beberapa komoditi. Saya tertarik hanya komoditi rempah-rempah seperti cengkeh, kopi, pala, kapol, wijen, rinu, dan lain sebagainya. Itu asli Kuningan? Oleh Kuningan potensi sekali. Karena Kuningan memiliki potensi sebagai kabupaten penghasil itu. Oh iya. Sampai sekarang masih dikembangkan nggak Pak itu? Sekarang masih ada, cuman saya setelah saya terjun ke ranah politik dan masuk dalam jabatan-jabatan, saya tinggalkan itu semua, saya percayakan kepada adik saya. Oh iya.
Ketika Bapak menjadi wakil bupati lalu mendapat, tiba-tiba ya kan itu memang dalam hidup seorang, kemudian tiba-tiba mendapat amanah untuk menjadi bupati, apa yang saat itu kemudian terpikirkan, Pak? Ya, pertama sebagai wakil bupati saya membantu bupati almarhum Bu Uce ya dengan cara siap menerima tugas dan penugasan. Lalu apa yang saya tahu saya laporkan ke beliau, mohon petunjuknya, dan siap menerima tugas yang diberikan oleh bupati waktu itu. Lalu pada saat saya mengalami fase sebagai bupati, ya tentu yang membedakannya ya tanggung jawab. Tanggung jawabnya lebih luar biasa sekali tanggung jawab seorang bupati ini, ya berbeda dengan tanggung jawab seorang wakil bupati. Beda ya. Dan juga yang lainnya. Satu hal lagi yang membedakan bahwa penugasan dimanapun juga sama, beban tanggung jawabnya sama, tapi yang berbeda adalah wilayah kewenangan, sehingga otomatis kalau tanggung jawab pada umumnya sama, pelayanan, tapi kalau sebagai decision maker, ya, penentu kebijakan terakhir, ya itulah yang harus, yang sehingga beban tanggung jawabnya menjadi lebih besar. Ya. Itu yang membedakan. Iya. Perjalanan Bapak kan sudah hampir selesai dalam 2023 dari 4 Desember. Bapak saya baca di berbagai media itu ya banyak sekali menerima penghargaan gitu ya, dari berbagai bidang gitu. Lantas apa yang kemudian Bapak pandang ini masih harus sudah dikerjakan? Kita dituntut untuk bekerja keras, bekerja harus tuntas, diiringi hati yang ikhlas. Dalam bentuk impact benefitnya adalah dampak sosial, dampak semuanya yang positif, ya berdampak positif. Jadi setelah kita menampung, lalu kita merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, kita evaluasi kebijakan itu apakah punya dampak positif dan berekses positif yang lainnya. Ya kalau itu ada input, ada output, ada impact, ada benefit. Itulah prinsip dalam pemerintahan yang saya gulirkan. Walaupun tentu saja banyak kekurangan. Kalau tadi nyangkut penghargaan, saya tidak pernah mengejar. Walaupun saya tetap berharap apapun yang saya lakukan, kalau itu sesuai dengan prestasi penilaian dari atasan kami, provinsi maupun pemerintah pusat, ya saya berterima kasih kalau ada apresiasi. Baik, Kuningan ini kan ya cukup luas gitu kan secara geografis, tetapi kemudian ada persoalan mendasar terkait dengan kemiskinan. Karena ini menjadi salah satu daerah yang juga berada di peringkat bawah dalam hal kemiskinan. Apa sebetulnya yang bisa dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di Kuningan ini? Saya rasa dari awal sampai sekarang yang kita lakukan adalah melahirkan kebijakan yang bermanfaat. Nah, memang di tengah-tengah situasi kondisi yang menuntut kita tidak bisa berbuat ke arah sana, ya kita harus menerima dengan arif dan bijaksana, namun tetap berikhtiar untuk merubah kebijakan itu menjadi lebih baik. Contoh, tidak mudah kemiskinan ini identik dengan pengangguran. Awalnya dari pengangguran sehingga mengakibatkan kemiskinan. Ya, makanya saya selalu menekankan kepada seluruh SKPD, tolong melahirkan kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran dan kemiskinan. Artinya, misalnya di semua sektor, KPU-an, infrastruktur, semuanya harus tercipta untuk serapih mungkin tercipta lingkungan yang bersih sehat. Itu salah satu yang mendorong pandangan di wilayah itu tidak miskin. Yang kedua, di sektor yang lainnya, sosial. Ya, kita ingin memiliki data sosial kemasyarakatan karena kita juga menyadari banyak bansos-bansos yang masuk ke Kuningan, baik atas kebijakan daerah maupun kebijakan nasional maupun provinsi, itu harus tepat sasaran. Ya, jangan ada niat yang lain, tapi tepat sasaran. Siapa yang berhak itulah yang menerima. Dan saya juga selalu terkait dengan bansos-bansos ini, misalnya program PKH,
BPNT, ya bantuan langsung dan lain sebagainya. Itu saya dan sampai sekarang saya selalu menugaskan dinas terkait untuk mengupgrade dan mengupdate data. Yeah. Mengupgrade, menggali data yang tidak sesuai untuk disesuaikan. Itu yang sehingga tidak lagi muncul terlalu jomplangnya disparitasnya antara kaya dan miskin. Apalagi kalau dikatakan mayoritas miskin. Yang tadi Bapak katakan miskin ekstrim. Itu dari sisi pendataan saya hari ini sedang berjuang untuk mengupdate dan mengupgrade data-data tersebut. Nah, di bidang lain kebijakan-kebijakan ya seperti pertanian, peternakan, koperasi dan sebagainya dalam bentuk pemberdayaan di masyarakat. Bagaimana kita memberdayakan potensi sumber daya manusia, yaitu masyarakat itu sendiri, untuk kita fasilitasi mengolah sumber daya alam maupun non alam. Ya, dengan pola pikir, mindset yang harus dilakukan untuk bisa merubah sesuatu keadaan dari yang biasa menjadi luar biasa, dari yang miskin menjadi tidak miskin, dengan cara melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada motivasi, realisasi, dan evaluasinya yang jelas. Misalnya di bidang peternakan, kita ingin kalau ada kemauan untuk beternak ya kita sediakan kambingnya. Tapi masyarakat tolong sediakan kandangnya dan urus kambing itu agar berkembang. Demikian juga di bidang perikanan, itik, bebek, ayam dan lain sebagainya. Di bidang pertanian juga demikian. Bagaimana kita ingin ya paling tidaklah masyarakat kami ini memiliki penghasilan walaupun yang sifatnya insidentil. Nanam mangga pada saat dipanen, satu pohon misalnya dapat 1 juta, 50 pohon berarti dapat 50 juta. Gitu loh. Artinya dari berbagai macam program dan bantuan-bantuan itu ada penurunan secara signifikan dari sisi. Kalau menurut saya, kalau melihat kenyataan, ukuran kemiskinan ekstrim ini kan berbeda pandangan dari yang menjadi ketentuan dan ketetapan pemerintah pusat. Di mana seseorang dianggap miskin dan miskin ekstrim apabila yang bersangkutan mendapatkan penghasilan sebesar kurang lebih 1,9 US dollar. Kalau dikurs rupiahkan 26.000 rupiah. Nah, hal ini mungkin yang berbeda dengan yang bisa diterapkan dengan kabupaten kota yang lain. Salah satu yang membedakan di Kuningan yang tadi tingginya angka pengangguran yang identik dengan kemiskinan. Padahal angka pengangguran di kami ini bukan pengangguran yang permanen. Nah, berbeda dengan apabila di wilayahnya ada industri, artinya kan bisa menyerap tenaga kerja. Di kami baru hanya ada satu industri loh. Apa tuh Pak? Pabrik pulpen PT Asaba. Zebra itu pun hanya menyerap tenaga kerja 800 lah, belum sampai 1000. Nanti mungkin menyusul ada PT Sinwon, PT apa lagi ya, yang sengaja kami buka untuk menyerap tenaga kerja Kuningan. Nah, karena seperti itu makanya terkesan di kita ini banyak pengangguran. Padahal potensi yang ada di desa itu mereka masih rajin berkebun, bercocok tanam dan lain sebagainya. Setelah membuka lahan, merapikan lahan, menanami, nah mereka kan terkesan nganggur. Sambil menunggu masa panen. Nah, tapi apabila kita ukur terkait dengan besaran penghasilan yang mereka dapatkan, seseorang misalnya punya sawah ya 100 tumbak. 100 tumbak itu akan menghasilkan padi kurang lebih 6-7 ton. 6-7 ton, oke. 6-7 kintal, sorry. 6-7 kintal dengan 100 tumbak. Nah, berapa kos produksinya, berapa hasil? Nah, dari selisih itu apabila kita rata-ratakan
untuk per 3 bulan sesuai dengan umur padi itu sendiri, yakin penghasilannya lebih dari standar penghasilan seseorang yang dikatakan miskin. Itu dari satu sisi. Sisi lain kalau kita kasat mata melihat kehidupan masyarakat Kuningan, alhamdulillah aman, tentrem. Nah disinilah ya istilah miskin ekstrim itu apabila ya wilayahnya kumuh, kering gitu ya, kering kerontang, kehidupan sosialnya beda kan. Kalau di kami kehidupan sosial kemasyarakatan masih sangat normal sekali, guyup sekali ya. Masih sangat normal sekali, dan di kita juga tidak pernah terjadi kekurangan makan atau kekurangan gizi atau gizi buruk, tidak ada. Nah dari sisi itu kan berarti kan ada kemapanan. Tapi punten saya bukan membela diri ya. Lingkungan ya rata-rata di Kuningan cukup bagus. Keguyuban masyarakat, sosial kemasyarakatan masih cukup tinggi. Kegiatan keagamaan masih luar biasa semarak. Nah itu juga kan kalau ukurannya bahwa kebahagiaan ini kan relatif. Kemiskinan juga relatif. Orang kaya katakan miskin, bisa saja kan. Tapi orang miskin dikatakan kaya karena dia hidupnya bahagia, sejahtera. Tapi kalau diukur dengan nilai kekayaan secara nominal, itu kita sulit. Tapi kalau berbicara nilai secara value umum, ya nilai umum atau value, itu relatif. Saat ini kan kita sudah hampir mau 3 tahun, Pak ya, menjalani atau mengalami pandemi ini. Kuningan pun ya seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan mungkin mengalami dampak ini. Apa yang bisa pelajaran ambil dari pandemi ini? Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari masa pandemi, di mana waktu itu masa-masa sulit, termasuk kebijakan-kebijakan kami yang harusnya selesai dalam 2 tahun ini tidak selesai. Ada yang pengurangan, ada yang tidak ada sama sekali. PR saya tahun ketiga ini kita memulai. Memulai mengembalikan recovery ya ketertinggalan kita selama 2 tahun. Namun lagi-lagi saya pesimis kalau ini hanya tahun 2022. Kan 2020, 2021. 2022 insya Allah lah kebijakan-kebijakan kami sudah mulai mengena tepat sasaran. Baik pembangunan infrastruktur yang 2 tahun ini tidak tergarap menjadi mulai digarap kembali. Pemberdayaan masyarakat juga mulai tumbuh kembali. Kegiatan UMKM, IMKM juga sekarang sudah tumbuh. Perekonomian mulai menggeliat. Namun kembali lagi, tinggal kami perhitungkan, yang kami harus gali itu meningkatkan potensi daya beli masyarakat. Persoalan daya beli ini, Pak ya? Ya, persoalan daya beli. Persoalan daya beli menjadi berkurang kayak tadi. Karena masyarakat kami tidak serta-merta setiap hari menerima penghasilan sebagai misalnya buruh pabrik. Jadi mereka bekerja di sektor formal. Di sektor real. Kalau pabrik kan sektor real. Betul. Hari ini saya bekerja, akhir bulan atau awal bulan saya dapat gaji. Tapi kalau bekerja di sektor formal pada umumnya yang tadi, hari ini saya sebagai petani, saya akan menerima hasil 3 bulan kemudian. Hari ini saya punya kebun mangga, kebun buah, tahun depan saya baru dapat penghasilan. Karena apabila dia rata-ratakan, itulah nuansa kehidupan yang terjadi di Kuningan. Kalau saat ini situasi pandemi COVID di Kuningan gimana? Alhamdulillah, update-nya landai sekali. Sudah landai ya? Landai sekali, walaupun ya bulan-bulan ini kalau tidak salah ada 2 yang meninggal. Masih. Tapi kan ini kan ada persoalan, ada 2 persoalan, 2 sisi yang berbeda. Orang sakit dibawa di swab, ya, COVID. Nah, berbeda lagi masa pandemi. Orang COVID dibawa ke rumah sakit, memang kan, nah lalu diagnosa ada komorbid dan lain sebagainya, lalu orang tersebut meninggal. Itu 2 sisi yang berbeda. Ini mah sakit, kebetulan di rumah sakit standarnya harus di swab, kebetulan kedapatan COVID. Namun alhamdulillah tidak ada masalah, bisa disembuhkan. COVID-nya sembuh,
penyakitnya juga sembuh. Kegiatan-kegiatan masyarakat juga dalam apa? Hampir tidak terganggu. Oh tidak. Untuk yang sekarang sudah mulai Tapi kami muncul, tetap menganjurkan untuk penerapan protokol kesehatan. Oh ya. Artinya walaupun sudah landai tapi tetap protokol kesehatan harus dilaksanakan, Pak ya. Tadi sampaikan bahwa ada banyak kemudian selama 2 tahun terakhir itu program yang terhenti atau terkendala. Kemudian sekarang itu masa recovery gitu. Yang paling utama apa saja Pak untuk program recovery itu yang paling utama? Ya kita mengembalikan ya motivasi masyarakat untuk kembali bergairah, terutama di sektor UMKM, ya usaha kecil mikro menengah, di mana penekannya misalkan hukum industri. Dan hukum industri itu paling tidak sama saja. Satu pabrik menyerap 1.000 orang, 100 home industri yang mempekerjakan 5-10 bahkan ada yang 15 orang. Ya, untuk 100 itu kan sama juga. Nah, kita bisa menciptakan 1.000 lapangan kerja. Nah, terus sektor pariwisata. Dimana sektor pariwisata juga segmennya kan sangat tepat sekarang. Dimana segmen kami juga pariwisata yang berbasis desa, pariwisata yang berbasis lokal. Nah, bisa dihitungkan setiap kali weekend, Sabtu Minggu, apalagi ada long weekend, itu kunjungan pariwisata Kuningan meningkat. Ya. Memang belum pulih, masih jauh. Kunjungan wisata Kuningan sebelum COVID itu kurang lebih 4.200.000. 4.200.000. Ya, semasa COVID ya tidak bisa dihitung. Tapi tahun 2000 ini sekarang sudah meningkat lah, sudah mencapai 50%, 55 sampai 60%. 2 juta lebih ya. Artinya sudah di atas 2,5 juta. Mudah-mudahan sampai Desember bisa tercapai. Iya. Ini pariwisata ini menjadi penggerak paling depan, Pak ya? Ya, untuk sementara di Kuningan karena sulit untuk berubah menjadi kabupaten industri, karena kami juga sudah mendeklarasikan sebagai kabupaten konservasi. Oh, artinya jadi ada kendala ketika. Jadi tidak, kendalanya salah satu kita ingin kalau industri ada minat investor, investasi Kuningan pertama harus ramah lingkungan. Jadi nggak mungkin lah pabrik yang menghasilkan limbah cair, apalagi mengandung B3. Kami izinkan, nggak mungkin. Nggak mungkin ya, karena sudah ada komitmen itu Pak. Ya. Artinya kalaupun industri yang masuk ya memang tadi industri yang tidak menghasilkan limbah itu. Ya. Oke. Sepanjang Bapak ini berada di legislatif kemudian di eksekutif, apa kemudian nilai-nilai kepemimpinan yang kemudian bisa Bapak peroleh atau sampaikan? Ya, kalau saya menjalankan roda kepemimpinan ini dengan membuat tidak ada jarak. Tidak ada jarak, oke. Namun tetap wibawa harus ditegakkan. Kita juga merangkul semua pihak, pentahelik, ya semua unsur potensi kita kerahkan, dan jangan menghindari atau jangan lari dari persoalan. Lebih baik kita dalami persoalan itu. Dan itu harus dilakukan. Dan jangan membiarkan persoalan ini terakumulasi menjadi persoalan yang tidak terpecahkan. Kalau belum terpecahkan, paling tidak kita urai menjadi kecil yang bisa kita selesaikan satu persatu. Persoalan terbesar yang pernah dihadapi Pak selama menjadi bupati? Nggak ada. Nggak ada ya? Semua dihadapi aja gitu ya? Semua dihadapi dan tidak ada, ya insya Allah lah Kuningan kondusif ya. Ya. Komunikasi hubungan kami kelembagaan di pemerintahan dengan legislatif berjalan baik. Komunikasi kami dengan seluruh elemen masyarakat, dengan ormas, organisasi apapun berjalan dengan baik. Kuncinya satu, terkomunikasi. Ya, Bapak dikenal juga ya tadi disebutkan dekat dengan masyarakat segala macam itu kok. Saya perhatikan atau udah saya dengar kabar juga, undangan apapun tuh selalu ya didatangi gitu. Sebagai manusia
berprinsip kepada habluminanas ya. Dan kalau bicara kita sebagai makhluk sosial paling sempurna di muka bumi ini yang Allah ciptakan, ya pasti kita berinteraksi dengan manusia kembali lagi. Ya kuncinya kalau ada waktu ya silaturahmi ditingkatkan. Siap. Jadi memang kuncinya di situ justru ya silaturahmi. Ya resiko yang harus kita pikul ya capek, jenuh. Ke pelosok juga Pak? Ya barangkali seperti itu. Seperti hari ini saya harus datang ke desa, Kecamatan Subang, desa apa yang bawah Pemulihan, dari Pemulihan ke Jatisari. Jatisari. Saya ditunggu dan saya berat hati kalau tidak ke sana. Karena kalau saya berangkat ke sana perjalanan 1 jam seperempat, paling cepat atau 1 jam setengah. Di sana 1 jam, kembali 1 jam setengah. Bisa dibayangkan. Ya. Sudah menyita waktu 4-5 jam. Sementara hari ini pukul 1. Paling kalau kalau saya ke sana jam ini, saya kembali lagi ke rumah pukul 7 ya. Belum lagi acara yang lain. Ya. Itu nggak disposisi aja atau gimana Pak misalkan? Ya kita sudah ada disposisi, tapi biasanya masyarakat berharap kita hadir. Menghargai undangan masyarakat ya. Oke. Saat ini kan menjelang hari jadi Kuningan Pak ya. Yang ke 524 nih Pak. Apa kemudian menjadi harapan Bapak yang bisa sampaikan ke masyarakat? Kebiasaan aktivitas di hari jadi Kuningan disebut rangkaian hari jadi itu kan banyak. Diisi dengan pameran pembangunan, diisi juga dengan pawai-pawai alegoris. Boleh nanti ada pawai Pak ya? Boleh. Lalu yang jelas paripurna istimewa, menggali sejarah. Lalu ya peringatan hari jadi Kuningan juga kita untuk melestarikan adat budaya ya. Tradisi-tradisi yang oleh pendahulu kita sesepuh-sesepuh laksanakan. Kita gelar sabtonan. Sabtonan itu? Ya, sabtonan itu kalau dulu orang-orang tua kita Sabtuan lah, setiap hari Sabtu menggelar sebuah kegiatan. Waktu itu kebetulan alat tunggangannya tidak ada mobil, ada kuda. Kuda, iya. Jadi mereka berkuda supaya ada kemahiran dan ada tantangan. Sambil berkuda menancapkan tombak ke titik. Satu titik ya. Itu juga ada panahan tradisional. Ada permainan-permainan olahraga tradisional dan lain sebagainya. Ya, harapan Bapak di ulang tahun ini seperti apa Pak? Ya, saya minta kepada seluruh masyarakat, ayo kita bekerja keras. Bekerja sampai tuntas, diiringi hati yang ikhlas untuk mencapai visi misi saya dan Pak Wakil Bupati menuju Kuningan maju berbasis desa di tahun 2023. Maju, makmur, agamis, pinunjul. Maju, makmur. Maju itu akronim dari makmur, agamis, pinunjul. Makmur, oke. Mudah-mudahan ini bisa tercapai sampai di akhir 2023 ya. Terakhir nih Pak, ini mungkin agak-agak sedikit bukan sensitif sih, terkait dengan politik ke depan. Kalau kemudian sesuai dengan aturan Bapak bisa maju lagi sebagai bupati? Kalau melihat dari sisi aturan, saya masih bisa. Siap. Masih diberikan hak untuk memilih dan dipilih. Ya. Karena jabatan saya, PAW saya, itu dalam undang-undang bunyinya 2,5 tahun. 2,5 tahun, betul. Sementara dihitung 2,5 tahun itu kan dari titik ini sampai titik ini. Tapi dari interval ini kan ada hari. Saya kurang 12 hari atau ada yang hitung kurang 14 hari. Jadi nggak bisa masuk kategori 2,5 tahun. Beberapa jurisprudensi, beberapa percontohan kabupaten kota lain pernah ada yang kurang 4 hari aja itu tidak dianggap satu periode. Jadi saya berhak untuk
dicalonkan maupun mencalonkan sebagai bupati. Bupati Lonceng. Dan kemungkinan besar? Kalau saya sebagai kader partai menunggu penugasan. Oh, iya. Tapi di saat menunggu, saya harus bersiap-siap. Kalau berbicara saya ini sebuah barang, sebuah benda, harus ready for use, siap untuk dipakai, dipergunakan. Oh, ready for use. Ya, artinya kalau kemudian tidak dipakai juga sudah siap. Oh, kalau itu keputusan partai, saya pasti manut. Ya. Pasti turut, apalagi saya sebagai ketua partai. Tapi harus saya amankan. Oh, ya. Harus saya upayakan supaya sukses. Ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Bupati atas waktunya dalam kesempatan bincang-bincang wawancara khusus kali ini. Tribuners, demikian wawancara khusus saya dengan Bupati Kuningan Bapak Haji Acep Purnama, SHMH. Kita bertemu lagi di dalam rubrik dan waktu yang lain di kesempatan yang lain juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.